Halo semuanya, setelah video tentang menopause yang mendapatkan banyak tanggapan dari Anda para wanita 50-an, ternyata satu hal yang sering kali muncul dalam komentar yaitu nyeri sendi, lutut, dan pinggang. Beberapa mengungkapkan betapa masalah ini mempengaruhi kualitas hidup sehari-hari. Bukan penyakit serius sih, tapi cukup mengganggu. Kita akan mengupas tuntas penyebab, tips, dan solusi untuk mengatasi nyeri sendi, lutut, dan pinggang. Keep on watching, karena solusi yang Anda cari mungkin hanya sejauh satu klik dari video ini. Nyeri sendi adalah ketidaknyamanan yang dirasakan di area persendian yang bisa disebabkan oleh peradangan, cedera, atau degenerasi. Nyeri ini bisa mempengaruhi berbagai sendi di tubuh seperti lutut, pinggang, dan bahu. Nyeri lutut dapat muncul dari berbagai penyebab seperti artritis, cedera, atau masalah struktural. Gejala nyeri lutut termasuk rasa sakit, bengkak, dan bahkan keterbatasan gerakan. Nyeri pinggang seringkali disebabkan oleh masalah pada otot, diskus, atau struktur tulang belakang. Penyebab umum termasuk postur buruk, ketegangan otot, dan gangguan pada diskus intervertebralis. Halo teman-teman, selamat datang di Baru 50-an Channel. Di sini kita akan membahas tentang perubahan fisik, perubahan mental apa saja yang pasti dialami oleh setiap wanita, supaya teman-teman tidak kaget apabila mulai merasakannya. Dan tentunya tips-tips agar tetap siap, tetap sehat, dan tetap bahagia. Saya Mirna, bakal sharing tentang daily life-nya seorang wanita yang berusia 50-an tahun. Simak sampai akhir ya. Penyebab nyeri sendi, lutut, dan pinggang pada wanita premenopause. 1. Perubahan hormon. Fluktuasi hormon estrogen selama periode premenopause dapat mempengaruhi kesehatan sendi dan jaringan lunak, mengakibatkan penurunan elastisitas jaringan dan peningkatan resiko peradangan. Maria, seorang wanita berusia 52 tahun, mulai merasakan nyeri di lututnya setiap kali naik tangga. Sebelumnya, Maria tidak pernah mengalami masalah ini, bahkan saat melakukan aktivitas fisik yang intens. Namun, beberapa bulan terakhir, lututnya terasa kaku dan nyeri, terutama di pagi hari atau setelah duduk lama. Kemudian dia berkonsultasi dengan dokter. Maria mengetahui bahwa perubahan hormon selama premenopause, khususnya penurunan kadar estrogen, telah mempengaruhi elastisitas jaringan di sekitar sendi lututnya. Jaringan lunak yang kurang elastis membuat sendi lebih rentan terhadap peradangan, yang menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Untuk mengurangi gejala ini, Maria disarankan untuk melakukan latihan ringan yang fokus pada penguatan otot-otot di sekitar lutut, seperti berjalan kaki dan berenang. Selain itu, ia juga mulai mengkonsumsi suplemen kalsium dan vitamin D untuk mendukung kesehatan tulang dan sendi. Nah, kalau teman kantor saya Rina, seorang wanita berusia 50-an tahun, mulai merasakan kaku dan nyeri di punggung bawah saat bangun tidur dan mengganggu sekali aktivitas paginya. Kemudian dia berkonsultasi ke dokter, ternyata perubahan kadar hormon estrogen dapat menyebabkan penurunan elastisitas jaringan lunak di sekitar tulang belakang. Hal ini meningkatkan resiko peradangan dan membuat Rina merasa kaku serta nyeri di punggung bawah. Untuk mengatasi masalah ini, Rina mulai menerapkan rutinitas peregangan pagi untuk membantu meredakan kekakuan. Selain itu, dia juga menyesuaikan postur tidurnya dengan menggunakan bantal penyangga punggung yang lebih baik, serta menghindari tidur dengan posisi yang tidak nyaman. 2. Penurunan massa otot. Estrogen berperan dalam memelihara massa otot dan jaringan penghubung. Penurunan estrogen dapat menyebabkan hilangnya massa otot yang mendukung sendi, mengakibatkan nyeri dan ketidaknyamanan. Jadi jangan heran bila Anda tiba-tiba menyadari bahwa
Aktivitas seperti mengangkat belanjaan atau membawa cucian yang dulu mudah dilakukan, kini terasa lebih berat dan menimbulkan nyeri di bahu atau punggung. Untuk mengatasi masalah ini, Anda bisa rutin melakukan latihan kekuatan dengan beban ringan dan peregangan untuk menjaga dan meningkatkan massa ototnya. Juga memperhatikan asupan protein dalam diet untuk membantu Anda menjaga kesehatan otot serta menjaga postur tubuh yang baik saat mengangkat barang untuk mengurangi tekanan pada sendi. 3. Kenaikan berat badan. Mari kita perkenalkan dengan Clara, seorang wanita berusia 52 tahun yang merasakan dampak besar dari kenaikan berat badan pada kesehatannya. Clara selalu aktif dan menjaga pola makan sehat. Namun seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuhnya mulai melambat dan dia mulai mengalami kenaikan berat badan secara perlahan. Awalnya Clara tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi lama-kelamaan dia mulai merasakan nyeri di sendi lutut dan pinggangnya ketika dia berdiri untuk waktu yang lama. Lututnya terasa kaku dan nyeri. Setiap langkah terasa semakin berat. Akhirnya dokternya menjelaskan bahwa kenaikan berat badan yang tidak terkontrol memberikan beban tambahan pada sendi yang berkontribusi pada rasa sakitnya. Clara memutuskan untuk mengambil langkah proaktif. Dia mulai melakukan perubahan pada pola makan dan melakukan latihan yang disarankan oleh fisioterapisnya. Perlahan tapi pasti dia mulai merasakan lebih baik. Ia menyadari bahwa menjaga berat badan adalah kunci untuk mengurangi nyeri sendi dan meningkatkan kualitas hidupnya. 4. Postur yang buruk. Gaya hidup sedentari atau mager istilahnya ya, dari postur tubuh yang tidak tepat dapat memperburuk nyeri pinggang dan lutut. Duduk dalam posisi yang tidak ergonomis atau berdiri dengan postur yang buruk dapat menyebabkan ketegangan dan nyeri. Bagaimana caranya untuk mengurangi nyeri? 1. Olahraga teratur. Lakukan latihan yang meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas seperti yoga, pilates, atau jalan kaki. Olahraga ini membantu mengurangi kekakuan dan meningkatkan kesehatan sendi. 2. Jaga berat badan ideal. Menjaga berat badan dalam rentang sehat dapat mengurangi beban pada sendi. Konsumsi makanan bergizi dan kombinasikan dengan aktivitas fisik untuk menjaga berat badan. 3. Perhatikan postur tubuh saat duduk dan berdiri. Gunakan kursi ergonomis sesuai tinggi meja kerja dan lakukan peregangan secara teratur untuk mendukung postur yang baik. 4. Kompres hangat atau dingin. Gunakan kompres hangat untuk merelaksasi otot dan meningkatkan sirkulasi darah. Kompres dingin bisa membantu mengurangi peradangan dan pembengkakan pada area yang nyeri. 5. Pengobatan konvensional untuk nyeri sendi, lutut, dan pinggang. Obat antiinflamasi non-steroid atau OAINs, obat seperti ibuprofen dan naproxen dapat mengurangi rasa sakit dan peradangan. Namun penggunaannya harus dipantau untuk menghindari efek samping. Suplemen seperti glukosamin dan chondroitin dapat mendukung kesehatan sendi. Omega 3 dari minyak ikan juga dikenal memiliki sifat antiinflamasi yang sangat bermanfaat. Fisioterapi. Saya punya tetangga, namanya Mia, seorang wanita 55 tahun yang menghadapi nyeri pinggang yang mengganggu aktivitasnya. Setelah beberapa kunjungan ke dokter dan berbagai pengobatan yang tidak memberikan hasil memuaskan, Mia diperkenalkan kepada fisioterapis. Fisioterapisnya merancang program latihan khusus yang fokus pada penguatan otot inti dan perbaikan postur. Pada awalnya Mia merasa frustasi karena latihan terasa sulit dan melelahkan. Namun dia terus berkomitmen. Seiring waktu dia mulai merasakan peningkatan yang signifikan dalam mobilitas dan pengurangan nyeri. Fisioterapi ini juga membantunya tidak hanya mengurangi nyeri,
tetapi juga meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengajarkannya cara bergerak yang lebih efisien. 7. Akupuntur. Metode akupuntur yang melibatkan penempatan jarum di titik-titik tertentu pada tubuh juga dapat membantu mengurangi nyeri dan peradangan. Ini adalah terapi tambahan yang dapat digunakan bersama dengan metode lain. 8. Pengobatan herbal. 1. Kunyit. Kunyit mengandung kurkumin yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Konsumsi kunyit secara teratur dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri sendi. 2. Jahe. Jahe dikenal memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Jahe bisa dikonsumsi dalam bentuk teh atau suplemen untuk mengurangi nyeri dan peradangan. 3. Madu dan kayu manis. Kombinasi madu dan kayu manis memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu meredakan nyeri sendi. Campurkan 1 sendok teh madu dengan 1 sendok teh bubuk kayu manis dalam segelas air hangat. 4. Arnika digunakan dalam bentuk salep atau gel untuk mengurangi nyeri dan memar. Arnika dapat diterapkan langsung ke area nyeri untuk mendapatkan efek yang lebih cepat. 5. Minyak esensial. Minyak esensial seperti minyak peppermint dan minyak lavender dapat membantu meredakan nyeri saat dioleskan ke kulit. Kedua minyak ini memiliki sifat analgesik dan antiinflamasi. Jadi kesimpulannya apa ya? Nyeri sendi, lutut, dan pinggang pada wanita usia 50-an dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan hormonal, perubahan massa otot, kenaikan berat badan, dan postur buruk. Dengan memahami penyebabnya dan menerapkan tips serta pengobatan yang tepat, Anda dapat mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, jika nyeri yang Anda alami tidak kunjung membaik atau semakin parah, penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau spesialis untuk mendapatkan diagnosa dan perawatan yang sesuai. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, silakan komen ya. Sharing is caring. Sampai jumpa.